Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi dengan kami, channel JJG Story. Sebelum lanjut, mari kita tulis salawat di kolom komentar. Semoga menjadi salah satu saksi amal ibadah kita kelak nanti. Kali ini kita akan menceritakan kisah yang tentu saja menggemparkan untuk didengar. Bagaimana kisahnya? Tetap di JJG Story. Bikin heboh, mendadak anak juragan kaya raya berubah jadi anjing. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hidup seorang juragan kaya bernama Pak Surya. Desa itu sederhana, namun kehidupan di sana terasa penuh kedamaian. Pak Surya adalah sosok yang sangat dihormati oleh warga desa. Sebagai pemilik tanah yang luas dan berbagai usaha lainnya, ia bisa dibilang sebagai orang terkaya di desa itu. Namun, kekayaan yang dimiliki Pak Surya tidak pernah membuatnya tinggi hati. Sebaliknya, ia adalah orang yang sangat dermawan dan rendah hati. Meski memiliki banyak harta, ia tidak pernah malu untuk turun tangan membantu warganya yang kesulitan. Setiap kali ada petani yang hasil panennya gagal, Pak Surya dengan sukarela akan memberikan bantuan, entah itu berupa uang atau barang kebutuhan pokok. Bahkan, jika ada warga yang kesulitan membayar hutang, ia akan memberinya waktu lebih lama tanpa menuntut pembayaran segera. Ia percaya bahwa kebaikan yang diberikan akan kembali dengan cara yang tidak terduga. Bagi Pak Surya, kebahagiaan tidak terletak pada seberapa banyak kekayaan yang ia miliki, tetapi pada bagaimana ia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pak Surya selalu mengajarkan anak-anaknya tentang pentingnya berbagi dan bersyukur. Meskipun ia adalah seorang juragan yang sukses, ia tidak pernah memperlihatkan kekayaannya dengan cara yang sombong. Rumahnya yang besar tidak pernah mengundang rasa iri, karena ia selalu membuka pintunya untuk siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Namun, meskipun Pak Surya sangat dihormati dan disayangi oleh banyak orang, kehidupan pribadinya tidak sepenuhnya bahagia. Ia memiliki seorang anak laki-laki bernama Arga, yang sifatnya sangat berbeda dengan dirinya. Arga adalah pemuda yang tampan, tetapi tidak memiliki sifat yang rendah hati seperti ayahnya. Sebagai anak seorang juragan, Arga tumbuh dalam kemewahan. Ia tidak pernah tahu bagaimana rasanya hidup dalam kesulitan, dan selalu mendapatkan apa yang ia inginkan tanpa harus bekerja keras. Arga adalah sosok yang sangat sombong. Ia merasa bahwa dunia berputar hanya untuknya, dan segala sesuatu yang ia miliki adalah hasil dari kecerdasannya, meskipun kenyataannya ia tidak pernah berusaha keras untuk mendapatkannya. Ia seringkali meremehkan orang-orang di sekitar desa, menganggap mereka tidak lebih dari sekedar pelayan yang ada untuk melayaninya. Aku dilahirkan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, bukan untuk terjebak dalam kehidupan orang biasa, katanya suatu ketika, dengan nada yang penuh percaya diri, namun juga penuh kesombongan. Pak Surya yang mendengarnya hanya bisa menghela napas panjang. Ia sudah berusaha untuk mendidik Arga dengan segala cara, mengajarkan nilai-nilai penting tentang kerja keras, kesederhanaan, dan berbagi. Namun, semakin Arga tumbuh dewasa, semakin ia menanggapi semua nasihat itu dengan ejekan. Bagi Arga, semua yang diberikan oleh ayahnya adalah sesuatu yang wajar dan tidak perlu dihargai. Ia merasa bahwa dengan kekayaan yang ada, ia bisa melakukan apa saja tanpa perlu mengkhawatirkan apa yang terjadi pada orang lain. Arga juga sangat manja. Ia tidak pernah merasa perlu untuk melakukan pekerjaan apapun yang berat. Ketika Pak Surya meminta Arga untuk membantu mengurus tanah dan usaha keluarga, Arga selalu menolaknya dengan alasan yang beragam. "Aku tidak perlu repot-repot mengurus tanah, itu bukan pekerjaanku," jawabnya dengan angkuh. Arga lebih suka menghabiskan waktunya dengan bergaul bersama teman-temannya di kota besar, berpesta, dan menikmati kemewahan yang dimilikinya. Ia sering menghabiskan uang untuk barang-barang mewah dan bersenang-senang tanpa memikirkan masa depan. Meski demikian, Pak Surya tidak menyerah begitu saja. Ia berharap bahwa Arga akan menyadari pentingnya kerja keras dan rasa tanggung jawab suatu saat nanti. "Nak, kehidupan ini bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi juga tentang apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Ingatlah, kekayaan bukanlah segalanya. Ada hal-hal yang lebih penting daripada itu," kata Pak Surya, berusaha memberi pemahaman kepada anaknya. Namun, Arga tetap pada pendiriannya. Ia merasa bahwa ayahnya terlalu kuno dan tidak mengerti dunia modern yang ia jalani. "Apa gunanya jadi dermawan kalau hidup kita sendiri susah?" katanya suatu hari kepada teman-temannya, yang semakin memperburuk sikap Arga. Kehidupan Pak Surya dan Arga semakin hari semakin terpisah.
Meskipun Pak Surya tetap berusaha menjaga hubungan dengan anaknya, ia merasa sangat berat hati melihat Arga tidak mau menghargai semua yang telah diberikan padanya. Ia takut jika suatu saat nanti, Arga akan terlena dengan hidupnya yang penuh kemewahan, dan tidak akan mampu menghadapi kenyataan hidup yang lebih keras. Pak Surya selalu berharap bahwa Arga suatu saat akan membuka mata dan menyadari betapa berartinya hidup dengan penuh rasa syukur dan berbagi. Namun, ia juga tahu bahwa itu adalah perjalanan yang harus ditempuh Arga sendiri. Dan meskipun demikian, Pak Surya tidak akan pernah berhenti memberikan nasihat dan menunjukkan kasih sayangnya, berharap Arga akhirnya bisa menemukan jalan yang benar. Arga merasa bahwa status ayahnya sebagai juragan kaya memberi dirinya kekuatan yang tak terbatas. Ia hidup seolah-olah kebal hukum, tak peduli dengan konsekuensi dari setiap tindakannya. Di desa yang penuh dengan orang-orang sederhana, Arga merasa dirinya lebih tinggi dari mereka semua. Ayahnya, yang begitu dihormati, seolah menjadi perisai baginya, memungkinkan ia bertindak tanpa rasa takut atau penyesalan. Ia sering terlihat di jalanan desa dengan tatapan angkuh, mengenakan pakaian mahal yang tidak sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Kehidupannya dipenuhi dengan kebebasan yang salah arah. Arga tidak tahu bagaimana rasanya bekerja keras, karena segala sesuatu yang ia butuhkan selalu tersedia dengan mudah, berkat harta yang dimiliki keluarganya. Salah satu kebiasaan buruk Arga adalah mencuri hasil panen warga desa. Ia tahu bahwa petani desa mengandalkan hasil bumi mereka untuk bertahan hidup, namun Arga tidak peduli. Ia seringkali merampas hasil panen mereka secara diam-diam, menganggapnya sebagai hal yang sepele. Baginya, hasil kerja keras orang lain adalah sesuatu yang bisa dia ambil begitu saja tanpa memberi mereka imbalan apapun. Dalam pikirannya, mereka hanyalah orang-orang kecil yang tidak layak mendapatkan hasil jerih payah mereka. Jangan berharap aku akan membayar hasil kerja keras kalian. Arga sering berteriak, tertawa puas setelah mencuri hasil kebun mereka. Warga desa yang mengetahui perbuatannya hanya bisa mengeluh dan merasa tak berdaya, karena mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa menghalangi Arga. Siapa yang berani melawan anak juragan, apalagi jika ia tahu bahwa ayah Arga adalah sosok yang sangat berkuasa di desa. Namun, itu tidak berhenti di situ. Arga juga sering melakukan perbuatan kasar kepada anak-anak muda di desa yang berani menentangnya. Ketika ada yang mencoba mengingatkannya untuk menghormati orang lain atau mengajak berbicara tentang tindakannya yang salah, Arga akan melampiaskan amarahnya. Ia tak segan-segan memukul mereka, atau lebih buruk lagi, mengancam mereka dengan kata-kata kasar. Kalian hanya orang biasa, siapa yang mau mendengarkan kalian? Katanya dengan nada merendahkan, sementara ia tertawa puas melihat mereka ketakutan. Keangkuhannya tak mengenal batas. Arga juga sering menghina orang tua dengan kata-kata yang sangat kasar. Ia merasa bahwa dirinya lebih superior, dan tidak ragu untuk merendahkan orang-orang yang lebih tua darinya. Ia tidak menghargai nilai-nilai yang diajarkan ayahnya tentang rasa hormat dan kerendahan hati. Seolah-olah, segala sesuatu yang ada di dunia ini miliknya untuk dihancurkan. Suatu hari, Arga berpapasan dengan seorang ibu tua yang sedang membawa keranjang berisi sayuran dari ladangnya. Ibu tua itu dengan hati-hati mencoba menyapa Arga, berharap bisa berbicara dengan baik. "Arga, nak, mengapa kamu tidak membantu orang-orang di desa ini? Mereka semua bekerja keras untuk hidup," ujar ibu itu dengan suara lembut. Arga, yang saat itu sedang dalam suasana hati yang buruk, hanya memandang ibu tua itu dengan tatapan sinis. "Apa yang kamu tahu, ibu tua? Dunia ini bukan untuk orang sepertimu. Aku bisa lakukan apa saja yang aku mau, dan tak ada yang bisa menghentikanku," serunya, dengan nada yang sangat menghina. Tanpa rasa kasihan, ia mendorong ibu itu hingga jatuh dan tertawa saat melihatnya kesulitan mengangkat keranjang sayuran yang tumpah. Ibu itu hanya bisa menangis, sementara Arga pergi begitu saja, merasa tidak ada yang bisa menghentikannya. Ia merasa puas dengan tindakannya, seolah-olah menghina orang tua adalah haknya sebagai anak seorang juragan. Tak ada rasa penyesalan, tak ada rasa bersalah. Baginya, dunia ini memang seharusnya mengikuti kehendaknya. Pak Surya, yang mendengar kabar tentang kejadian itu, merasa sangat terpukul. Hatinya hancur melihat anaknya bertindak begitu biadab. Ia tahu bahwa Arga telah jauh menyimpang dari nilai-nilai yang diajarkannya. Namun, meskipun hatinya terluka, Pak Surya tetap mencoba untuk mendekati Arga dengan penuh kasih sayang, berharap bahwa suatu saat nanti anaknya akan menyadari kesalahannya. Pak Surya mencoba berbicara kepada Arga dengan lembut, "Nak, apa yang telah kamu lakukan tidak mencerminkan siapa dirimu yang sebenarnya.
Kamu memiliki banyak potensi untuk menjadi orang yang hebat, tapi semua itu akan sia-sia jika kamu terus bertindak dengan cara seperti ini. Cobalah untuk menempatkan diri dalam posisi orang lain. Setiap tindakan kita memiliki dampak, dan tidak selamanya kekayaan bisa menyelamatkan kita. Namun, Arga tidak peduli. Kamu terlalu lemah, ayah. Tidak ada yang bisa menghalangi jalan hidupku. Aku tidak butuh nasihatmu, jawabnya dengan kasar, sambil menutup pintu dengan keras di depan Pak Surya. Pak Surya hanya bisa menghela napas panjang. Ia tahu bahwa Arga masih muda dan penuh dengan kebanggaan yang salah. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus membiarkan anaknya terjerumus dalam kehidupan yang merusak dirinya sendiri dan orang lain. Tetapi, untuk saat itu, ia hanya bisa berdoa, berharap Arga akan segera membuka matanya sebelum semuanya terlambat. Meskipun kelakuan Arga semakin hari semakin memprihatinkan, warga desa merasa terjebak dalam ketakutan yang mendalam. Mereka tahu betul bahwa Arga adalah anak dari Pak Surya, juragan kaya yang dihormati di desa. Mereka juga tahu betapa besar kekuasaan Pak Surya, yang bisa mengubah hidup mereka hanya dengan satu kata. Itulah sebabnya, meskipun hati mereka merasa marah dan kecewa dengan tingkah laku Arga, mereka tidak pernah berani melaporkan perbuatannya kepada ayahnya. Warga desa, yang sebagian besar hidup dalam kesederhanaan, tidak mampu melawan ketakutan yang menggerogoti hati mereka. Mereka tahu bahwa jika mereka melaporkan Arga, mereka akan dianggap sebagai pengkhianat, dan bisa saja kehilangan bantuan yang telah diberikan Pak Surya selama ini. Warga desa yang petani seringkali mendapat bantuan berupa benih atau alat pertanian dari Pak Surya. Bagi mereka, itu adalah sumber kehidupan yang tak ternilai harganya. Tanpa bantuan tersebut, mereka khawatir akan kesulitan bertahan hidup. Selain itu, mereka juga takut akan balasan yang mungkin datang dari keluarga juragan. Arga seringkali mengancam orang-orang yang berani melawan atau mengkritiknya. Ia tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menantangnya karena ayahnya selalu melindunginya. Kamu pikir kamu bisa melapor pada ayahku? Aku akan pastikan hidupmu akan lebih sulit kalau itu yang kamu pilih, ancam Arga dengan suara penuh kebencian setiap kali ada orang yang berusaha menegur atau mengingatkannya. Akibatnya, meskipun banyak perbuatan Arga yang tidak bisa dibenarkan, tak ada seorang pun yang berani bertindak. Mereka hanya bisa mengeluh dalam diam, terjebak dalam rasa takut yang melumpuhkan. Banyak dari mereka yang merasa malu karena tidak bisa membela diri atau menegakkan keadilan, tetapi di sisi lain, mereka juga sadar bahwa mereka tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh Arga. Seorang petani tua bernama Pak Slamet, yang selalu mengingatkan Arga untuk tidak semena-mena terhadap warga desa, akhirnya memutuskan untuk berbicara kepada Pak Surya. Tetapi, saat ia bertemu dengan Pak Surya dan mulai menceritakan segala kelakuan buruk Arga, ia terhenti di tengah cerita. Rasa takut yang mendalam membuat kata-katanya terdiam di mulut. Ia sadar bahwa berbicara kepada Pak Surya bisa berisiko besar, terlebih jika Pak Surya merasa disudutkan. Pak Surya, saya tidak tahu harus berkata apa, Ananda Arga. Suara Pak Slamet terhenti, tenggelam dalam kecemasan. Dia sudah mulai bertindak kasar, Pak. Tapi saya takut kalau saya salah bicara, hidup kami bisa semakin sulit. Pak Surya yang mendengar ragu-ragu itu hanya bisa terdiam. Ia tahu bahwa warga desa hidup dalam ketakutan, dan hal itulah yang membuatnya merasa sangat terpuruk. Ia mengerti bahwa kesalahannya sebagai seorang ayah mungkin telah menciptakan ketakutan ini, meskipun niatnya selama ini hanya untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya. Namun, Pak Surya juga menyadari bahwa tidak ada cara lain selain berbicara langsung dengan Arga, meskipun itu akan menjadi percakapan yang sulit. Pak Slamet, saya mengerti ketakutan Anda, kata Pak Surya dengan suara berat, namun, kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Jika tidak ada yang berani memberitahu saya tentang kesalahan Arga, saya mungkin tidak akan pernah tahu bagaimana memperbaikinya. Jika kalian takut untuk berbicara, saya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Pak Slamet mengangguk dengan wajah yang penuh beban. Kami hanya ingin hidup dengan damai, Pak Surya. Kami tidak ingin membuat masalah, apalagi dengan keluarga yang punya kekuasaan seperti Bapak. Kekuasaan itu memang membebani. Warga desa merasa seperti mereka terikat oleh sesuatu yang lebih besar dari mereka, dan tak seorang pun yang bisa memutus rantai ketakutan yang melilit. Bahkan meskipun mereka tahu Arga salah, mereka merasa tidak ada pilihan lain selain diam. Malam itu, Pak Surya terbaring dalam keheningan di kamarnya. Ia merenung tentang apa yang telah terjadi pada anaknya. Hatinya berat, mengetahui bahwa Arga telah menjauh dari nilai-nilai yang selama ini ia tanamkan. Tetapi, lebih dari itu,
Ia merasa kecewa karena warga desa yang selama ini ia bantu begitu takut untuk berbicara jujur. Pak Surya menyadari bahwa jika ia tidak bertindak segera, ketakutan ini akan terus merajalela dan mungkin akan merusak bukan hanya hubungan ayah dan anak, tetapi juga masyarakat yang telah ia bantu seumur hidup. Dalam diamnya, ia berjanji akan melakukan apapun untuk mengubah Arga dan membebaskan desa ini dari bayang-bayang ketakutan yang selama ini menyelimuti mereka. Namun, apakah ia akan berhasil? Pak Surya tidak tahu. Yang jelas, ia tahu bahwa langkah pertama yang harus diambil adalah menghadapi Arga, walaupun itu berarti menghadapi kenyataan yang sangat pahit suatu hari, keadaan yang sudah lama dipendam akhirnya meledak. Arga, yang semakin merasa tak terkalahkan, melampiaskan kemarahannya dengan cara yang tidak terduga. Di pasar desa, seorang pedagang tua yang sudah lama berjualan di sana sedang sibuk menyusun dagangannya. Ibu Siti, pedagang tua itu, dikenal sebagai sosok yang ramah dan sabar. Ia seringkali memberi potongan harga kepada anak-anak yang tidak mampu membayar penuh, atau memberikan barang dagangan yang masih bisa dimakan meskipun sudah mulai rusak. Ibu Siti hidup sederhana, tetapi ia selalu berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Namun, hari itu, Arga datang ke pasar dengan hati yang tidak baik. Seperti biasa, ia melangkah dengan angkuh, mengenakan pakaian mewah yang kontras dengan suasana pasar yang sederhana. Ia merasa bahwa tak ada yang bisa menghentikannya. Matanya yang tajam menangkap makanan yang dijual oleh Ibu Siti, dan ia merasa tak puas dengan makanan yang ia beli. "Makanan ini jelek, aku tidak membayar untuk makanan sampah seperti ini." Arga berteriak, memandang makanan yang ada di depan matanya dengan penuh kebencian. Ibu Siti yang terkejut hanya bisa mengernyitkan dahi. Ia berusaha tetap tenang dan berbicara dengan lembut. "Maafkan saya, Nak. Mungkin rasanya tidak sesuai dengan harapanmu, tapi saya hanya berusaha untuk menjual apa yang saya punya. Jika kamu tidak suka, kamu bisa memilih yang lain," jawab Ibu Siti dengan suara rendah, berharap bisa menenangkan Arga. Namun, Arga yang tidak bisa menahan amarahnya, malah semakin menjadi-jadi. Dengan gerakan kasar, ia meraih beberapa tumpukan barang dagangan Ibu Siti dan melemparkannya ke tanah. "Kamu pikir aku peduli dengan harga murahmu? Aku bisa beli makanan 1000 kali lipat lebih enak dari ini," serunya dengan nada penuh amarah. Orang-orang yang melihat hanya bisa terdiam, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ibu Siti yang sudah berusia lanjut itu terjatuh ke tanah, dan makanan yang sudah rusak itu tertumpah berantakan. Air matanya mengalir, namun ia tetap berusaha berdiri dengan canggung, merapikan barang-barang yang rusak. "Nak, tolong jangan lakukan ini," kata Ibu Siti dengan suara gemetar, masih berusaha memahami kenapa Arga begitu kejam. Tetapi, kata-kata itu tidak menyentuh hati Arga. Dengan senyum sinis, ia meraih sejumlah uang yang ada di meja dagang Ibu Siti dan menyelipkannya ke dalam sakunya. "Jangan pikir kamu bisa mendapat uang dariku dengan mudah. Ini uangmu, ambil," kata Arga dengan nada menghina. Arga memang ingin merusak dan menghancurkan lebih dari sekadar dagangan Ibu Siti. Ia ingin membuat Ibu Siti merasa lebih rendah, merasa tak berdaya. Orang-orang yang melihat kejadian itu merasa marah dan kecewa. Namun, mereka tetap diam, terjebak dalam rasa takut yang sudah mendarah daging. Mereka tahu bahwa melawan Arga berarti melawan kekuasaan yang jauh lebih besar, dan mereka tak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan tindakan kejam itu dengan perasaan tak berdaya. Pak Surya, yang sedang berada di rumah, mendengar kabar tentang kejadian tersebut. Ketika ia mendengar bahwa Arga terlibat dalam pencurian uang dan penghancuran dagangan pedagang tua itu, hati Pak Surya hancur. Ia merasa cemas dan kecewa. Anak yang selama ini ia banggakan ternyata telah jatuh jauh dari ajaran yang selama ini ia berikan. Dengan langkah yang berat, Pak Surya pergi ke pasar. Ia berusaha mencari Arga, tetapi sudah terlambat. Anaknya telah pergi begitu saja, meninggalkan pasar dengan tangan penuh uang hasil rampokannya. Pak Surya melihat Ibu Siti yang masih terbaring lemah di dekat tumpukan barang dagangannya yang hancur. Pak Surya mendekati Ibu Siti dan membantunya untuk berdiri. "Maafkan anak saya, Ibu. Dia telah melakukan hal yang sangat buruk, dan saya tidak tahu bagaimana harus memperbaikinya," kata Pak Surya dengan suara yang penuh penyesalan. Ibu Siti yang menahan air mata hanya bisa menggelengkan kepala. "Tidak, Pak Surya. Ini bukan pertama kalinya Arga bertindak seperti ini. Tapi saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya hanya seorang wanita tua, dan dia anak dari seorang juragan yang sangat berkuasa. Saya takut, Pak, saya takut jika saya berbicara atau melaporkan ini, hidup saya akan lebih buruk lagi." Pak Surya terdiam.
Ia merasakan betapa dalam ketakutan itu mengakar di hati warga desanya. Mereka, yang telah hidup lama di bawah naungan harta dan kekuasaan keluarganya, kini merasa terperangkap. Apa yang bisa ia lakukan? Apa yang bisa ia katakan untuk memperbaiki kesalahan anaknya? Ia tidak tahu jawabannya, tetapi satu hal yang pasti, sesuatu harus dilakukan. Sambil menundukkan kepala, Pak Surya berbicara dengan suara rendah. Saya akan berbicara pada Arga. Apa yang telah dia lakukan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Terima kasih atas kesabaranmu, Ibu. Saya akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, meski Pak Surya bertekad untuk berbicara pada Arga, ia tahu bahwa langkah itu tidak akan mudah. Ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa anaknya, yang ia anggap sebagai penerus dan kebanggaan, telah terjerumus jauh ke dalam dunia yang penuh kebohongan dan keangkuhan. Arga semakin kehilangan arah, dan Pak Surya merasa semakin terdesak untuk bertindak sebelum semuanya hancur lebih jauh. Pak Surya mulai mendengar kabar buruk tentang Arga, anaknya, dari berbagai penjuru desa. Awalnya, ia menganggap itu hanya sekadar desas-desus atau mungkin fitnah yang disebarkan oleh orang-orang yang iri dengan kekayaannya. Tidak mungkin Arga berbuat seperti itu, pikirnya dalam hati, berusaha membela anaknya. Arga, meskipun sering terlibat masalah, tetaplah anaknya, dan Pak Surya merasa bahwa dia sebagai ayah harus memberikan kesempatan untuk berubah. Namun, semakin hari, semakin banyak warga desa yang secara diam-diam mendekati Pak Surya, mengungkapkan keluhan mereka tentang tingkah laku Arga. Beberapa di antaranya sudah cukup berani untuk berbicara langsung tentang perbuatan buruk Arga yang semakin tidak terkendali. Pak Surya mendengar cerita tentang Arga yang menipu petani kecil dengan menjual barang yang rusak dan meminta uang lebih dari harga yang sebenarnya. Ada pula kisah tentang Arga yang memperlakukan pembantu keluarga dengan kasar, memaksa mereka untuk bekerja lebih keras tanpa memperhatikan hak mereka. Bahkan, ada cerita tentang Arga yang mengancam dan memukul pemuda desa yang berani menentangnya. Semua cerita itu mulai menggoyahkan keyakinan Pak Surya tentang kebaikan anaknya. Pada suatu hari, seorang tetangga dekat yang sudah lama tinggal di desa, Pak Amin, datang menemui Pak Surya dengan wajah penuh kecemasan. Pak Surya, saya mohon maaf jika saya berbicara terlalu terus terang, tapi saya tidak tahan lagi melihat apa yang dilakukan anak Anda, kata Pak Amin dengan nada khawatir. Pak Surya yang sedang duduk di ruang tamu rumahnya menatap Pak Amin dengan raut wajah yang mulai menunjukkan kekhawatiran. Apa yang terjadi, Pak Amin? Apa yang anak saya lakukan? Pak Amin menghela napas panjang sebelum berbicara lagi. Arga telah menyakiti banyak orang, Pak Surya. Dia tidak hanya merusak barang dagangan orang, tapi juga mengancam dan bahkan memukul siapa saja yang berani menentangnya. Kalau ada yang melaporkan ke Bapak, saya khawatir mereka akan kehilangan segala bantuan. Kita semua takut kalau harus berhadapan dengan Arga. Saya tahu Anda sudah memberi banyak kepada kami, Pak Surya, tapi ini sudah terlalu jauh. Pak Surya terdiam. Hatinya terasa berat, seakan dunia yang ia bangun selama ini runtuh begitu saja. Warga desa yang selama ini ia bantu, yang ia kira akan selalu mendukungnya, kini berani berbicara tentang keburukan anaknya. Mereka yang selama ini diam karena takut kini mulai mengungkapkan ketidakpuasan mereka, dan itu semakin menggoyahkan posisi Pak Surya. Pak Amin melanjutkan, ada juga cerita bahwa Arga mencuri dari pedagang tua Ibu Siti. Dia memukulnya dan merusak dagangannya hanya karena tidak suka dengan makanan yang dijualnya. Itu sudah melewati batas, Pak Surya. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Kami hanya bisa diam, tapi hati kami sakit melihatnya. Terlalu banyak informasi yang menghantam Pak Surya dalam waktu yang singkat. Setiap kata yang diucapkan Pak Amin terasa seperti palu yang terus menghantam jantungnya. Bagaimana mungkin anak yang ia besarkan dengan penuh kasih, yang ia banggakan sebagai penerus legasi keluarganya, bisa menjadi sosok yang begitu kejam dan tak berperasaan? Keesokan harinya, Pak Surya memutuskan untuk berbicara langsung dengan Arga. Ia tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan ini. Namun, saat ia mencari Arga di rumah, anaknya tidak ada di sana. Pak Surya tahu betul bahwa Arga tidak akan kembali ke rumah jika ia merasa dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban. Ia mencari Arga di tempat-tempat yang biasa ia kunjungi, namun tidak menemukannya. Pak Surya merasa semakin terpojok. Sementara itu, kabar tentang Arga semakin tersebar ke seluruh desa, dan sebagian besar warga mulai merasa putus asa. Mereka tahu bahwa Arga sudah terlalu jauh. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain menunggu apakah Pak Surya akan bertindak atau hanya terus membiarkan anaknya berbuat semena-mena. Pak Surya menghabiskan malam itu dengan rasa cemas yang mendalam.
Ia merenung tentang bagaimana ia bisa membiarkan anaknya menjadi seperti ini. Ia berpikir tentang kesalahan-kesalahan yang mungkin telah ia buat sebagai seorang ayah, tentang bagaimana ia lebih fokus pada kekayaan dan pekerjaan daripada memberikan perhatian yang cukup kepada Arga. Keesokan harinya, Pak Surya akhirnya menemui Arga di sebuah kafe yang sering ia kunjungi. Arga, yang sedang duduk santai dengan teman-temannya, terlihat tidak terkejut melihat ayahnya. Ia memandang Pak Surya dengan pandangan angkuh. "Apalagi, Pak? Apa kamu datang untuk menasihati saya lagi?" tanya Arga dengan nada sarkastik. Pak Surya duduk di meja seberang Arga dan menatap anaknya dengan mata penuh penyesalan. "Arga, saya tahu semua yang telah kamu lakukan. Saya mendengar semua cerita tentangmu. Kamu telah membuat banyak orang menderita, dan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu." Arga tertawa dengan keras, seolah mendengar lelucon. "Tanggung jawab? Kamu pikir aku peduli dengan apa yang orang lain katakan? Mereka hanya cemburu karena aku punya segalanya, Pak. Aku bisa berbuat apa saja yang aku mau. Mereka tak bisa menghalangiku." Pak Surya menatap anaknya dalam diam. Ia merasakan keputusasaan yang sangat dalam. Anak yang dulu ia cintai dan beri segalanya kini telah berubah menjadi seseorang yang bahkan tidak mengenal kasih sayang. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia bisa mengubah Arga, atau jika semuanya sudah terlambat. "Saya adalah ayahmu, Arga," kata Pak Surya, suaranya mulai bergetar. "Saya ingin kamu tahu bahwa saya tidak akan diam melihatmu menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Jika kamu terus seperti ini, kamu akan kehilangan segalanya. Dan kali ini, saya tidak akan membiarkan itu terjadi." Namun, Arga hanya tersenyum sinis. "Kamu tak bisa menghentikanku, Pak. Aku lebih kuat dari yang kamu kira. Dan aku tidak butuh nasihatmu. Jangan pernah datang menggangguku lagi." Kata-kata Arga itu seperti luka yang semakin dalam di hati Pak Surya. Satu hal yang ia tahu sekarang adalah bahwa Arga sedang berada di jalur yang sangat berbahaya, dan ia tidak tahu lagi apa yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan anaknya. Keadaan semakin memburuk. Kabar yang lebih buruk datang menghampiri Pak Surya dengan cepat. Salah satu wanita muda dari desa, Siti, datang ke rumah Pak Surya dengan wajah pucat, matanya merah karena menangis. Ia datang dengan membawa kabar yang menggetarkan hati Pak Surya. Kabarnya Arga telah menghamili Siti, seorang gadis desa yang tinggal di rumah keluarga miskin, dan kini Siti hamil, namun Arga telah meninggalkannya tanpa rasa tanggung jawab sedikit pun. Pak Surya terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Siti, yang selama ini dikenal sebagai gadis yang baik dan penuh harapan, kini duduk di depan Pak Surya dengan wajah penuh kesedihan. "Pak Surya, tolong bantu saya. Arga telah menipu saya. Ia mengatakan bahwa ia akan menikahi saya, tetapi sekarang dia pergi begitu saja, meninggalkan saya dengan keadaan ini." Siti menangis terisak-isak. "Saya tidak tahu harus pergi kemana. Orang tua saya sudah meninggal, dan saya tidak punya siapa-siapa lagi." Pak Surya merasakan dadanya sesak, seperti ada batu besar yang menekan hati dan pikirannya. Ia tahu betul bahwa jika kabar ini tersebar, akan ada bencana yang lebih besar lagi yang menghantui keluarga mereka. Tetapi, lebih dari sekadar rasa takut akan reputasinya, yang membuat Pak Surya merasa hancur adalah kenyataan bahwa anak yang ia besarkan, anak yang ia percayakan untuk menjadi penerus kebanggaan keluarganya, ternyata begitu jauh dari harapan dan nilai-nilai yang telah ia tanamkan. Arga telah meninggalkan seorang wanita dengan hati hancur dan hidup yang hancur hanya karena tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Pak Surya berdiri dari kursinya dengan wajah yang mulai berubah, tak bisa lagi menahan perasaan marah yang begitu mendalam. Arga telah melampaui batas," bisiknya pelan, tetapi suaranya penuh amarah yang tak terbendung. Siti, yang melihat perubahan pada wajah Pak Surya, mencoba untuk menenangkan dirinya, meskipun tangisnya tak bisa lagi ia tahan. "Pak Surya, saya tidak menginginkan ini. Saya hanya ingin dia bertanggung jawab, itu saja. Saya tidak bisa melakukannya sendiri." Pak Surya tidak menjawab, matanya mulai berkilat tajam, merasakan amarah yang terus meluap. Segera, tanpa berkata-kata lagi, Pak Surya bergegas keluar rumah menuju kediaman Arga, jantungnya berdegup kencang dengan setiap langkah yang ia ambil. Dalam pikirannya, berputar berbagai macam pikiran. Bagaimana mungkin anaknya bisa melakukan sesuatu yang begitu kejam, begitu rendah hati, mengkhianati seorang wanita yang tak berdosa? Apakah ia benar-benar tidak punya hati? Semua rasa sakit dan kecewa yang sudah dipendam selama ini mulai meledak, dan Pak Surya merasa tak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Sesampainya di rumah Arga, Pak Surya tidak lagi bisa menahan emosinya.
Ia mengetuk pintu dengan keras. "Arga," teriaknya, suaranya penuh dengan kemarahan yang tak terbendung. "Kamu harus keluar sekarang juga." Arga, yang sudah tahu bahwa hari ini ia akan menghadapi ayahnya, keluar dari dalam rumah dengan wajah tenang yang penuh dengan rasa tidak peduli. "Ada apa, Pak? Bukankah saya sedang sibuk?" Arga berkata dengan sikap acuh tak acuh, seolah tidak peduli dengan kedatangan ayahnya. Namun, Pak Surya tidak bisa lagi menahan dirinya. "Kamu telah melukai banyak orang, Arga. Kamu telah menghancurkan hidup seorang gadis muda, dan sekarang kamu datang ke sini seolah tidak ada yang terjadi? Kamu pikir kamu bisa terus begitu, hidup tanpa tanggung jawab?" Arga mengangkat bahu dengan santai. "Saya tidak tahu apa masalahmu, Pak. Itu urusan saya, bukan urusanmu. Saya tidak perlu menjelaskan apapun pada siapapun, termasuk kamu." Tiba-tiba, Pak Surya merasakan amarah yang meluap. Ia mendekat ke Arga, menatapnya dengan penuh kebencian yang begitu dalam. "Kamu pikir kamu bebas dari segala akibat? Kamu bukan siapa-siapa tanpa keluarga ini, Arga. Kamu mengkhianati orang yang telah memberikan segalanya padamu, yang telah membesarkanmu dengan segala kasih sayang. Ini bukan hanya tentang uang atau kekayaan, ini tentang nilai, tentang menghormati orang lain. Kamu telah merusak semuanya." Arga justru menantang tatapan Pak Surya dengan sikap sombongnya. "Kamu terlalu berlebihan, Pak. Semua orang hanya terlalu mempedulikan apa yang saya lakukan. Saya tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Saya sudah cukup kuat untuk hidup sendiri." Pak Surya merasa matanya berembun, tetapi ia menahan air matanya. "Kamu tidak akan bisa lari selamanya, Arga. Hidup tidak bisa selalu kamu jalani dengan kekuatan dan kekayaan semata. Tanggung jawab adalah sesuatu yang harus kamu hadapi, dan sekarang kamu akan menanggung akibat dari perbuatanmu." Pak Surya merasakan sebuah kebingungan dan rasa sakit yang mendalam. Di hadapannya, Arga, anak yang ia harapkan akan menjadi sosok yang bijak dan bertanggung jawab, ternyata telah menyesatkan dirinya sendiri dengan perilaku yang tidak terkontrol. Selama ini, Pak Surya hanya berfokus pada harta dan pemberian materi kepada anaknya, namun ia tidak pernah memberi cukup perhatian pada karakter dan nilai-nilai yang seharusnya ia tanamkan pada Arga. Rasa malu yang menyergap hati Pak Surya begitu dalam. Ia merasa telah gagal sebagai seorang ayah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak tahu lagi bagaimana harus menghadapi anaknya yang penuh kebencian dan kesombongan. Arga, yang melihat ayahnya semakin kecewa, akhirnya mulai berubah nada. Namun, tetap ada kekerasan dalam suaranya. "Apa yang kamu ingin saya lakukan, Pak? Saya sudah cukup tahu bagaimana mengurus hidup saya sendiri." Pak Surya menatap anaknya dengan tatapan penuh penyesalan. "Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu, Arga. Jika kamu ingin tetap menjadi bagian dari keluarga ini, kamu harus menunjukkan bahwa kamu bisa menjadi seseorang yang bisa dihormati oleh orang lain." Pak Surya berdiri tegak, jantungnya berdebar hebat, amarahnya memuncak tanpa bisa ditahan lagi. Di hadapannya, Arga yang biasanya penuh dengan kebanggaan, dengan sikap yang angkuh, kini mulai menunjukkan ekspresi yang sedikit berbeda. Arga, yang sebelumnya mencibir dengan sikap tidak peduli, mendengus dan tertawa sinis, seolah tak menganggap serius kata-kata ayahnya. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. "Arga, kamu tidak punya hati," teriak Pak Surya dengan penuh emosi. "Perilakumu tidak lebih baik dari seekor anjing liar yang hanya tahu mencuri dan menghancurkan. Sejak dulu aku berharap kamu bisa menjadi pria yang baik, tetapi kau hanya menjadi beban bagi orang-orang di sekitarmu. Kamu sudah membuat nama keluarga ini tercemar, Arga. Kamu tidak pantas menjadi anakku." Kata-kata Pak Surya seperti petir yang menyambar, menghantam Arga yang seketika terdiam. Hatinya tergetar, tetapi ia tidak mengakui bahwa ia merasa tergores. Di dalam dirinya, ada rasa bangga yang menutupi rasa malu yang mulai tumbuh. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ayahnya memandangnya seperti itu. Tetapi, perubahan yang terjadi begitu cepat, begitu drastis, bahwa Arga tidak sempat menghindarinya. Dalam hitungan detik, tubuhnya mulai terasa aneh. Tiba-tiba, tangan Arga mengeras, berubah menjadi bentuk yang asing, memanjang dan berbulu. Kulitnya berubah kasar, ditumbuhi bulu-bulu hitam tebal seperti seekor binatang. Dalam kepanikan yang semakin meningkat, Arga berteriak, namun tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, hanya suara geraman yang terdengar, seperti anjing yang marah. Pak Surya terkejut melihat perubahan yang sangat cepat itu. Matanya melebar, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Tubuh Arga semakin tampak berbeda, lebih seperti makhluk yang tak dikenal. Kaki Arga pun ikut berubah, tumbuh lebih besar,
seperti kaki binatang yang tidak memiliki bentuk manusia lagi. Suri, apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan?" teriak Arga dalam kebingungannya. Tetapi, suara yang keluar bukanlah suara manusia, hanya suara geraman yang tidak bisa dipahami. Ia merasakan tubuhnya semakin tidak terkendali, seperti sedang menjadi makhluk yang bukan dirinya lagi. Pak Surya terdiam beberapa saat, kaget dengan apa yang telah terjadi. Wajahnya berubah pucat, tetapi dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang telah terjadi lebih besar dari sekadar hukuman fisik. Ia telah berbicara dengan kemarahan yang tak terukur, dan sepertinya kata-katanya itu telah mengubah realitas, membawa Arga ke dalam bentuk yang paling rendah, seperti seekor anjing yang hina, tidak lebih dari seekor binatang liar. "Arga," kata Pak Surya dengan suara bergetar, namun penuh penyesalan, "kamu telah melampaui batas. Mungkin ini adalah cara dunia memberikan balasan untuk perbuatanmu yang tidak termaafkan." Arga, yang kini benar-benar merasa terperangkap dalam tubuh yang asing, tidak dapat merespons seperti manusia lagi. Ia meronta, berusaha mengubah tubuhnya kembali, tetapi usahanya sia-sia. Setiap kali ia mencoba berbicara, suara yang keluar justru semakin mirip dengan auman seekor anjing. Keputusasaan mulai menyelimuti dirinya. Ia merasa terperangkap dalam tubuh yang telah menjadi simbol dari segala kesalahan dan keburukannya. Pak Surya berdiri tegak, merasa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya yang mengendalikan apa yang terjadi pada Arga. "Kamu tidak hanya menghancurkan hidup orang lain, Arga," lanjutnya, "tetapi juga menghancurkan dirimu sendiri. Aku sudah tidak bisa lagi membantumu. Semua yang kamu lakukan telah membawa pada kehancuran ini." Arga, meskipun tubuhnya telah berubah, merasakan kesedihan yang mendalam. Ada suara yang bergaung dalam pikirannya, sesuatu yang berbisik bahwa ia sudah tidak bisa kembali lagi. Perbuatannya telah menghancurkan masa depannya sendiri. Tidak ada yang bisa mengembalikan semuanya seperti semula, dengan tubuh yang kini seperti anjing liar. Arga merasa kehilangan segalanya. Ia melihat ayahnya yang berdiri di depannya, dengan tatapan yang penuh dengan rasa kecewa dan penyesalan. Wajah Pak Surya yang dulu penuh dengan harapan kini berubah menjadi wajah yang dipenuhi amarah dan penyesalan yang mendalam. Pak Surya menatap anaknya yang kini berubah wujud. Ia merasakan ada sesuatu yang telah lepas kendali, sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Namun, meski hati Pak Surya remuk karena melihat anaknya terpuruk, ia tahu bahwa kemarahan dan kata-kata yang keluar darinya adalah akibat dari kesalahan yang tak termaafkan, yang telah dilakukan oleh Arga. Ini adalah kenyataan pahit yang harus diterima oleh Arga, meskipun itu datang dengan cara yang sangat menyakitkan. Warga desa yang awalnya hanya mendengar desas-desus tentang Arga yang telah berubah menjadi seekor anjing kini benar-benar dikejutkan dengan pemandangan yang tak terduga. Mereka melihat Arga berlari-lari di sekitar desa, tubuhnya yang dulu tampak perkasa dan gagah kini berubah menjadi tubuh seekor anjing yang besar, dengan bulu hitam yang lebat menutupi kulitnya. Kakinya yang dahulu tegap kini menjadi kaki berbulu yang kuat, dan mulutnya hanya bisa mengeluarkan gonggongan yang keras dan melengking. Meskipun matanya tetap terlihat manusia, wajahnya yang dulu tampak angkuh kini dipenuhi dengan keputusasaan. Arga, yang tidak bisa lagi berbicara seperti manusia, berusaha untuk mendekati warga yang melihatnya dengan penuh rasa cemas. Ia menggonggong, berharap mereka dapat memahami bahwa dia adalah Arga, anak juragan yang dulu disegani. Namun, gonggongan yang keluar dari mulutnya hanya membuat warga semakin takut. Mereka mundur dan berlarian, menganggap Arga sebagai ancaman, sebagai binatang yang liar dan berbahaya. Di tengah kebingungannya, Arga berlari ke rumahnya, mencoba untuk menemukan ayahnya, Pak Surya, yang mungkin bisa memberikan jawaban atas apa yang telah terjadi padanya. Ia berharap ayahnya masih bisa melihatnya sebagai anaknya yang dulu, meskipun tubuhnya kini telah berubah menjadi makhluk yang tak dikenali. Namun, ketika Arga sampai di rumah, ia hanya menemukan kesunyian yang mencekam. Pak Surya tidak ada di rumah. Warga desa yang sempat melihat Arga menghilang, tampaknya tidak lagi menginginkan hubungan dengan juragan yang kini terjebak dalam kenyataan pahit. Mereka lebih memilih menghindari Arga dan menganggapnya sebagai kutukan yang menimpa keluarga Surya. Pak Surya, meskipun sangat sedih melihat apa yang terjadi pada anaknya, tahu bahwa ini adalah bagian dari hukuman yang harus diterima Arga. Ia merasakan beban yang berat di dadanya, merasa sangat bersalah karena kata-katanya telah mengubah hidup anaknya. Meskipun hatinya remuk, Pak Surya juga tahu bahwa Arga harus belajar dari kesalahan besar yang telah dilakukannya selama ini. Sementara itu, Arga yang kini berada di tengah-tengah desa hanya bisa berjalan melintasi jalanan yang dulu sering dilaluinya. Namun,
setiap kali ia mendekat, orang-orang akan menjauh dengan ketakutan. Mereka tidak bisa lagi melihatnya sebagai anak juragan yang dulu, tetapi hanya sebagai seekor anjing yang tidak tahu apa-apa. Arga merasa sangat kesepian, seolah dunia ini telah menolaknya. Ia merasakan keputusasaan yang mendalam, tidak tahu bagaimana cara mengembalikan hidupnya yang telah berubah. Setiap kali ia menggonggong atau berusaha berkomunikasi, hanya ketakutan yang diterima. Arga yang dulu sombong dan angkuh kini merasa hancur, tidak ada yang bisa dia lakukan selain merasakan keperihan dalam dirinya. Namun, meskipun tubuhnya telah berubah menjadi seekor anjing, Arga tidak kehilangan kesadaran manusiawi yang ada di dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia harus menebus kesalahannya, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Ada rasa malu yang begitu dalam-dalam hatinya. Ia ingin meminta maaf kepada ayahnya, kepada warga desa, dan kepada setiap orang yang telah ia sakiti, namun kata-kata tidak bisa keluar dari mulutnya. Di malam hari, ketika desa telah sunyi, Arga akan sering berbaring di sudut rumahnya, menatap langit yang gelap. Ia merasa terjebak dalam kenyataan yang begitu kejam. Arga ingin kembali menjadi manusia, ingin kembali pada kehidupannya yang dulu, tetapi dia tahu itu tidak mungkin. Pak Surya, meskipun hatinya hancur, mulai memikirkan cara untuk membantu Arga. Meskipun ia merasa bahwa ini adalah hukuman yang pantas bagi anaknya, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa meninggalkan Arga dalam keadaan seperti ini. Pak Surya mulai merawat anaknya yang telah berubah, memberi makan, dan mencoba untuk mendekati Arga, meskipun Arga tidak bisa berkomunikasi dengan kata-kata. Ada rasa kasih sayang yang tak terungkapkan di mata Pak Surya. Ia ingin membantu Arga bangkit kembali, meskipun segala sesuatu yang telah terjadi sepertinya tak bisa diperbaiki. Suatu hari, Pak Surya berdoa dengan tulus di hadapan Tuhan, berharap ada jalan keluar dari hukuman ini. Ia tidak tahu apakah hukuman ini bisa dicabut atau apakah Arga bisa kembali menjadi manusia, tetapi Pak Surya tahu bahwa sebagai seorang ayah, ia harus berusaha memberi kesempatan kedua kepada anaknya. Arga, meskipun telah kehilangan bentuk manusia, merasakan ada secercah harapan dalam hatinya. Mungkin, hanya dengan kasih sayang dan upaya untuk berubah, ia bisa menebus kesalahannya dan kembali menjadi seperti dulu. Tetapi, waktu yang dibutuhkan untuk itu sangat panjang, dan perjalanan Arga untuk menemukan jati dirinya yang sejati baru saja dimulai. Arga, yang dulu dikenal sebagai pemuda sombong dan keras kepala, kini menjalani hidupnya sebagai seekor anjing. Kehidupannya yang dulu penuh dengan kebanggaan dan kebebasan kini digantikan dengan kerendahan hati yang terpaksa dipelajari melalui cara yang paling pahit. Ia berlari-lari di sekitar desa, mencari sisa-sisa makanan yang dibuang oleh warga yang dulu ia sakiti. Arga yang dulu mencuri hasil panen dan mengancam orang-orang yang menentangnya, kini harus menggonggong untuk mendapatkan sedikit perhatian atau makanan. Setiap kali ia mendekati warga, mereka akan menjauh dengan rasa takut dan kebencian, mengingat perbuatannya yang telah merusak kedamaian desa. Arga mencoba untuk mendekati mereka dengan cara yang tidak membahayakan, tetapi mulutnya hanya bisa mengeluarkan gonggongan yang membuat mereka semakin menjauh. Ia merasa terasingkan, tidak hanya oleh orang-orang yang dulu ia anggap rendah, tetapi juga oleh dirinya sendiri. Meskipun begitu, Arga mulai menyadari banyak hal. Setiap hari yang berlalu, ia semakin memahami bahwa dulu ia telah hidup dengan hati yang keras, terkungkung dalam kesombongan dan keserakahan. Hidup sebagai seekor anjing memberinya waktu untuk berpikir, waktu untuk merenung, dan waktu untuk belajar tentang penyesalan. Sisa-sisa makanan yang ia dapatkan dari warga yang dahulu pernah ia sakiti membuatnya merasa hina. Ia belajar bahwa dalam hidup, tidak ada yang datang dengan mudah, dan segala sesuatu yang berharga harus diperoleh dengan kerja keras dan ketulusan, bukan dengan merugikan orang lain. Pak Surya, meskipun sangat sedih melihat perubahan pada anaknya, tidak pernah meninggalkan Arga. Ia tetap merawatnya dengan kasih sayang, memberi makan dan menjaga Arga seperti seekor anjing peliharaan yang setia. Pak Surya berharap bahwa dengan perawatan dan kasih sayang yang tulus, suatu hari kutukan ini akan hilang dan Arga akan kembali menjadi manusia. Tetapi lebih dari itu, Pak Surya berharap bahwa Arga benar-benar menyesali semua perbuatannya dan belajar dari kesalahan yang telah dibuatnya. Setiap malam, Pak Surya berdoa, berharap agar Tuhan memberikan kesempatan kedua untuk Arga, kesempatan untuk memperbaiki dirinya dan kembali ke jalan yang benar. Warga desa, yang dulu takut dan terintimidasi oleh Arga, kini mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Mereka mulai memahami bahwa tidak ada orang yang bisa melarikan diri dari akibat perbuatannya.
Mereka menyaksikan bagaimana kehidupan Arga berubah menjadi sangat sulit, dan hal ini memberi mereka pelajaran berharga. Tidak ada kekayaan atau kuasa yang bisa melindungi seseorang dari akibat buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan jahat. Mereka mulai lebih berhati-hati dalam bersikap, lebih peduli terhadap sesama, dan lebih menghargai nilai-nilai kebaikan yang dulu sering mereka abaikan. Kisah Arga menjadi pelajaran bagi semua orang di desa. Semua orang yang dulu takut pada Arga kini menyadari bahwa kebesaran seseorang tidak diukur dari kekayaan atau status sosial, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan orang lain dan seberapa besar hatinya dalam menolong mereka. Mereka belajar bahwa kesombongan dan kekerasan hanya akan membawa kehancuran, sementara kerendahan hati dan ketulusan akan membuka jalan menuju kedamaian dan kebahagiaan sejati. Sementara itu, Arga yang kini hidup dalam bentuk yang sangat berbeda dari dirinya yang dulu mulai merasakan kelegaan di hatinya. Meskipun hidupnya masih jauh dari sempurna, ia merasa ada sedikit harapan. Ia mulai menyesali perbuatannya dengan sepenuh hati dan berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik. Mungkin, suatu hari, ia bisa kembali menjadi manusia, bukan hanya dalam wujud fisik, tetapi juga dalam sikap dan hatinya. Pak Surya, meskipun tetap merasakan sakit melihat anaknya dalam keadaan seperti itu, tahu bahwa ia telah melakukan yang terbaik untuk Arga. Kasih sayangnya tidak pernah pudar, meskipun anaknya telah jauh berbeda. Ia hanya berharap bahwa Arga bisa belajar dari kesalahan-kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar. Baginya, itu adalah satu-satunya harapan yang masih tersisa, bahwa suatu hari, Arga bisa mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Akhirnya, kisah Arga menjadi sebuah peringatan bagi setiap orang yang mendengarnya. Tidak ada yang lebih kuat dari kebaikan hati dan kerendahan hati. Dan tidak ada yang bisa menghindari akibat dari perbuatan buruk yang dilakukan dengan kesombongan. Kita semua memiliki pilihan untuk hidup dengan integritas, untuk belajar dari kesalahan, dan untuk selalu berusaha menjadi lebih baik. Itulah pelajaran terbesar yang dapat diambil dari kisah Arga, bahwa setiap langkah kita memiliki konsekuensi, dan kita harus selalu ingat untuk menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang terhadap sesama.